Mbak. Siang. Kenalan nggak, namanya siapa Mbak? Namanya Fafa. Latifa, biasa dipanggil Fafa. Mbak Fafa ya. Mbak Fafa udah lama Mbak mengurus ayam ternak ini? Ayam baru masuk itu bulan Januari 2020 ini. Mulai persiapannya tahun 2019. Boleh tahu nggak modal awalnya berapa? Modal awalnya kita dari desa, kandangnya dibangunkan oleh desa. Awalnya berapa ya? Kalau ini kan gini, kalau yang kita dapat bantuan dari Bu Ana, yang kandang sini itu bantu, iya Bu Ana, Bupati Bojonegoro, yang 1000 ayam. Terus kemudian kita juga dapat bantuan dari Pertamina EBCPU 1500 ayam. Jadi untuk ayamnya kita dapat support dari pihak luar gitu. Nah, untuk pengelolaan sendiri ada berapa karyawan Mbak di sini? Kalau di sini untuk anak kandangnya 1 orang, itu Mas Munanda, dan ada asisten lagi satu orang untuk membantu pekerjaan Mas Munanda. Mbak, tadi kan ada bantuan ayam ya Mbak ya. Selain ayam ada dana sendiri nggak dari desa? Dari desa itu mengucurkan dana kalau nggak salah sekitar, maaf ya kalau saya lupa, kita 250. Ya, kan untuk unit usaha juta. 250 juta. Ya, kan bukan untuk sebelumnya kan kita ada unit usaha juga, yaitu Beras Sehat. Beras Sehat tahun 2019 kita sudah mulai mencoba, tapi nampaknya beras ini belum bisa berkembang. Iya, soalnya kan sasarannya kita itu menengah ke atas, sedangkan masyarakat di sini itu sebagian besar mayoritas memang seorang petani, jadi sudah punya sendiri gitu. Makanya kembali ke ayam telur aja ya. Nah, untuk ayam telur ini kendalanya apa sih Mbak setelah ada bantuan, ada modal itu? Kendalanya bukan kendala sih Mbak ya. Kita belajar dari awal. Kita ya walaupun sebenarnya setiap hari kita berkecimpung dengan ayam, tapi kan ini berbeda dengan biasanya kita rawat gitu ya. Ayam petelur yang semuanya itu harus terkondisi dengan bagus, mulai dari pakannya, lingkungannya, minumnya, sampai kondisi lingkungan sekitar kandang pun juga akan berpengaruh. Misalnya kalau ada misalnya suara yang gaduh, pokoknya suara yang keras sampai suara petir pun itu bisa membuat stres ayam. Nah, kalau ayam stres itu bisa berakibat ayam itu nggak mau bertelur gitu. Jadi akibat fatal. Akhirnya kita belajar untuk mentreatment ayam tersebut dengan contohnya dengan sound. Setiap melakukan kegiatan di kandang kita setel musik yang lumayan agak keras, jadi bukan terserah anak kandangnya mau tapi biasanya dangdut sih. Malah dangdut? Iya. Kesukaan ayam apa Mbak biasanya mereka nggak stres? Pokoknya intinya itu kita treatmentnya agar mereka itu tidak stres karena ada suara yang keras. Akhirnya ini salah satu caranya gitu. Sehari udah bertelur berapa butir Mbak? Kalau sampai hari ini sekitar 2000 sekian, 2200-an lebih. Butir ya, 2200 butir. Itu dijual kemana Mbak kalau boleh tahu? Selama ini kita masih menyasar di toko-toko sebelah sini, di Kacangan sini. Soalnya kan Kacangan sini letaknya strategis, di mana di sini ada pasar, sehingga sasaran kita akan lebih mudah gitu. Untuk harga Mbak, gimana nih? Harganya bersaing atau lebih rendah atau lebih tinggi nih? Harganya kita belum bisa menentukan harga sendiri ya Mbak, soalnya kan produksi kita juga masih terbatas. Jadi selama ini kita harganya masih mengikuti dari produsen yang dari luar, misalnya dari Blitar atau Kediri gitu. Pernah nggak sih sehari itu ayam-ayamnya itu tidak bertelur sama sekali? Kalau ayam itu siklusnya kalau nggak salah hampir 24 jam kalau nggak salah. Jadi misalnya satu ayam itu bertelur hari ini bertelur, bisa jadi besok enggak, karena siklusnya kan lebih dari 1 hari itu. Oh gitu. Oke Mbak, biasanya kalau ayam-ayam kena penyakit nih ya, pernah enggak mereka sakit, terus antisipasinya seperti apa? Dan kalau sakit biasanya kita lihat dari yang mudah kita lakukan itu kita melihat kotorannya. Misalnya kalau ayamnya kenapa-kenapa itu bisa dilihat di indikatornya adalah kotoran itu sendiri, selain dari mata, terus fisiknya gitu. Kendala kita itu karena jumlahnya terlalu banyak mungkin ya, karena kita dari sini proses sinau bareng juga dari awal. Akhirnya terkadang itu ayamnya kita tahu sudah
kalau di sini istilahnya dingkulan itu nggak bisa berdiri, akhirnya kan dia nggak bisa maksimal untuk mengambil makan atau minum. Akhirnya kita ambil dari kandang, kita isolasi di bawah gitu. Oke, Mbak Fafa, berapa lama sih produktivitas ayam itu untuk bertelur? Oke, secara normal ayam itu bisa bertelur dalam rentang waktu 2 tahun. Tapi tergantung perawatan kita selama 2 tahun itu. Kalau perawatannya kurang bagus, makannya kurang bagus, atau dari minumnya itu bisa kurang dari 2 tahun. Tapi kalau perawatan kita bagus, kita maintenance dengan baik, bisa lebih dari 2 tahun. Namanya itu ayam afkir. Afkir itu masa dimana ayam sudah tidak bisa bertelur. Tapi itu bisa dijual lagi nanti ayamnya, gitu. Tapi akhirnya masih produktif juga. Boleh sedikit rahasianya apa sih perawatan supaya ayam-ayam itu produktivitasnya tinggi untuk bertelur? Intinya sama dengan kita, pokoknya bersih. Intinya bersih. Selama itu kandangnya bersih, tempat makannya bersih, otomatis kan segala hal yang bisa mengundang bakteri atau penyakit itu akan pergi. Misalnya ini lalat. Lalat ini adalah contoh PR kita juga sebenarnya. Gimana caranya lalat itu tidak datang gitu, atau enggak setidaknya minimalisir jumlahnya. Ya itu. Selama dia bersih, semuanya akan baik-baik saja. Nah, kemana nih pengolahan kotoran-kotoran ayam ini, Mbak? Oke, selama ini kotorannya itu kita masih tidak diapa-apakan. Kita nanti tunggu 2 tahun setelah afkir baru kita angkut itu. Soalnya kotorannya juga memiliki nilai ekonomis juga. Mau dibuat pupuk ya? Iya. Berarti ini ditimbun dulu ini ya? Bukan ditimbun, saya dibiarkan aja, nggak dia. Ya? Soalnya nanti kalau kotorannya itu kita or-ari yang sembarangan, amonianya akan naik ke atas kandang, dan itu juga akan berpengaruh pada ini itu sendiri gitu. Oh gitu. Oke. Nah, itu tadi terkait kebersihan ya, Mbak ya. Kalau makanannya sendiri gimana nih, Mbak? Pola makan ayam maksudnya? Kalau dalam satu hari kita memberi makan 2 kali, dari pagi dan sore. Pagi itu biasanya mulai aktivitas kandang itu sekitar jam 5. Kita memberi pakan, minum, sama bersihkan kandang. Kemudian nanti sore sekitar jam 2-an kita juga mulai memberikan pakan lagi gitu. Pakannya apa, Mbak, namanya, Mbak? Selama ini kita pakai scramble. Apa itu? Scramble itu butiran. Biasanya kan pokok sentra apa, Mbak? Ini butiran nih, bentuknya itu butiran. Apa boleh menyebutkan merek? Enggak aneh ya itu. Orang dedek gitu enggak ya? Itu kan campuran, kita sudah beli pakan jadi kita nggak perlu repot-repot untuk meracik itu. Oh, sekarang sudah ada yang instan iya, gitu ya, Mbak ya? Sementara ini kita masih memakai pakan instan, soalnya kita belum belajar sampai ke situ. Tapi nanti suatu saat cita-cita kami gitu, kita bisa membuat pakan sendiri sehingga bisa menekan biaya produksinya. Iya. Oke. Terus selanjutnya nih, Mbak, perputaran uang. Nah, ini kan ayam telur ini kan dikelola oleh BUMDes ya, Mbak. Iya. Tahu nggak nama BUMDes apa? Nama BUMDes itu Badan Usaha Desa Cakra Mandiri, Desa Kacang Tambarjo Bojonegoro, yang diketuai oleh Bapak Ahmad Sodikin sebagai ketua. Yang kedua yang dengan bendahara Ibu Happy Yuliana, dan sekretarisnya Latifah Fahrur, itu saya. Oke, Mbak, perputaran uangnya gimana, Mbak, setiap harinya atau setiap bulannya? Terus dari uang itu sudah berupa apa atau diinvestasikan apa lagi gitu? Oh, gini sistemnya kalau kita bisnis ayam ya. Kalau menurut saya itu harus agak ketat, Mbak ya, manajemen uangnya itu sendiri. Soalnya gini, ayam itu bukan berarti kita dalam misalnya 1 minggu itu kita bisa menghasilkan uang 10 juta gitu ya. Dalam 10 juta itu tidak boleh kita belanjakan semuanya. Manajemen penyusutannya itu harus jelas. Misalnya untuk kandang berapa, untuk ayam berapa, untuk tempat pakan berapa, tempat minum berapa, sewa lahan berapa. Jadi bersihnya itu mungkin 1 bulan nggak salah 1 juta. 1 sampai 2 juta lah pokoknya. Ya? Iya. Tapi udah besar nih, dari modal awal cuma 250. Udah ini belum sudah kumpul berapa maksudnya sampai sekarang ini kalau dihitung dari awal modal sampai sekarang? Berapa ya, Pak? Kalau modalnya itu lebih dari 250, soalnya kandangnya aja ini sudah 100. Belum balik modal berarti, Mbak ya? 250. Kalau gini, kalau ayam itu biasanya BEP-nya itu bisa dihitung itu setelah ayam afkir. Gitu.
Soalnya kan kita nggak tahu ya Per selama 2 tahun nanti ya berarti iya ya. harusnya normanya begitu. Soalnya kan selama perjalanan ayam ini di 2 tahun ini kan nggak tahu entah itu ada penyakit apa itu kita harus antisipasi juga. Jadi yo kalau menurut kami gitu ya, kalau mau usaha ayam ini lancar, jadi harus pinter-pinter manage uang gitu loh. Jadi yo intinya nggak jor-joran gitu lah. Selama masih ada beli ini nggak bisa kayak gitu. Beras gitu ya, bener-bener bukan beras, harus di manage bahwa betul-betul gimana untuk ini, untuk itu gitu. Mbak, dari ribuan ayam ini satu harinya berapa telur yang dihasilkan? Kalau ayam itu kan punya rentang waktunya sekitar waktu berapa ya kemarin? 2 minggu tuh baru mulai keluar telurnya. Kemudian bisa mencapai puncaknya itu sampai 2 bulan mungkin ya, nggak sampai 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Iya, mencapai puncaknya itu sekitar 90% bisa. 90% bisa? 90% produktivitas gitu. Berapa Mbak produksi? Berarti kan 90% dari 1000 ayam. Dari segala. Iya. Oke. Mbak, ini dari pengembangan ayam ternak ini, harapannya ke depan apa sih? Harapannya, tujuannya kami BUMDes yang diajak kerjasama oleh pemerintah desa Kacangan dengan kepala desa Pak Aziz Ghazali, tujuannya adalah memberi contoh sebenarnya kepada masyarakat. Setidaknya masyarakat itu tidak takut untuk berbisnis gitu loh. Entah itu tidak skala besar ya, skala rumah tangga sekitar 100 atau 200 gitu. Jadi tujuannya utama kita di sini itulah untuk pemberdayaan masyarakat. Berarti ada rencana untuk mengembangkan usaha ini lebih lebar lagi Mbak ke daerah-daerah lain? Ya, mimpi kita itu paling enggak kita punya 5.000 ayam atau 10.000 ayam lah pokoknya. Amin. Kita doakan ya BUMDesnya Ya, berhasil, amin, dan terima amin. kasih Mbak Wafa atas Ya, waktunya kita pada sama-sama sore hari ini. Mbak.